Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau dilihat dari sini, manuver dari Pak Surya Paloh di sini akhirnya tidak pede ya. Ya menurut saya tidak pede karena apa? Karena menunggu Cawapres Anies Baswedan saja, menunggu dari Cawapres Ganjar Pranowo dan bahkan Pak Prabowo Subianto. Nah seperti ini videonya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Kelihatan kan di sini takut salah melangkah lagi ya. Apalagi kemarin kan Pak Surya Paloh adalah yang pertama kalinya yaitu mengusung Capres Anies Baswedan, yaitu pada bulan Oktober kalau nggak salah ya, Oktober 2022. Bahkan dari Partai Nasdem, satu-satunya partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres. Akhirnya dalam mengusung Cawapres ini, Nasdem melihat-lihat dulu lah, yaitu Cawapres dari Ganjar Pranowo, Cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi diketahui setelah mendeklarasikan Anies Baswedan dan bahkan juga sudah berkeliling safari politik kemana-mana, itu juga tidak menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan naik signifikan, melainkan tetap stagnan atau bahkan cenderung menurun. Akhirnya Surya Paloh di sini kemungkinan ada rasa kepanikan ya, karena salah mendeklarasikan Anies Baswedan atau apa. Ya kalau menurut saya, jika Pak Surya Paloh benar-benar pede dengan Anies Baswedan, ya pasti langsung lah akan memasangkan Anies Baswedan dengan cawapresnya. Itu sebelum lawan-lawan politik yaitu seperti Pak Ganjar Pranowo dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto terlebih dahulu memilih cawapres masing-masing. Menurut saya Anies lah terlebih dahulu memilih cawapres karena memang pendeklarasian dari Anies sebagai capres itu sudah jauh-jauh hari dan bahkan masyarakat di sini juga menunggu yaitu sosok cawapres pendamping Anies Baswedan, ataukah AHY, ataukah Aher, ataukah Pak Mahfud MD dan lain sebagainya. Nah bahkan ini juga dikomentari oleh Ari Prasetyo. Si Brewok kok nunggu, takut salah langkah kedua kalinya. Surya Paloh soal bakal cawapres pendamping Anies, tunggu langkah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai Koalisi Perubahan masih mengincar pilihan yang terbaik. Surya Paloh juga menyebut langkah penentuan bakal cawapres juga masih menunggu langkah baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam menentukan baca wapresnya. Nah bahkan di sini juga ada berita yang menurut saya sungguh unik. Dulu pede ya mengusung Anies Baswedan karena akan mendapatkan efek ekor jas. Tetapi sampai saat ini sudah safari politik kemana-mana, sudah keliling Indonesia, tetapi Surya Paloh di sini menyebut belum terasa efek ekor jas dari pendukung Anies Baswedan. Dulu sih pede banget ya mengusung Anies Baswedan, tetapi sekarang rasa-rasanya tidak pede ya. Nah di sini dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan belum ada efek ekor jas elektoral kepada partainya dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ia berharap efeknya akan terasa seiring Anies mendapatkan empati dari masyarakat. Tetapi setelah dideklarasikan langsung bersafari politik kemana-mana, keluar Pulau Jawa, dan bahkan juga ada hadiah-hadiah menarik di setiap safari Anies Baswedan, di setiap kunjungan Anies Baswedan. Tetapi juga belum mendapatkan empati dari masyarakat, belum mendapatkan simpati dari masyarakat. Entah ini pertanda apa. Lagi-lagi juga di dalam sebuah survei yang beredar, Anies mendapati di posisi yang ketiga, yaitu jauh di bawah Ganjar Pranowo dan bahkan Pak Prabowo Subianto. Nah di sini juga bahkan Surya Paloh mulai mengintip yaitu strategi dari Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Nah di sini Surya Paloh tidak maulah salah melangkah untuk kedua kalinya, yaitu gara-gara
terlalu cepat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Karena menurut Surya Paloh pada waktu itu sih, yaitu kepengen mendapatkan efek ekor jas dari Anies Baswedan. Tetapi apalah daya, hingga sampai saat ini Pak Surya Paloh pun belum merasakan efek ekor jas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, dari sini Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menengok Wakil Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ketika ditanyai sosok cawapres Anies Baswedan. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa hal ini merupakan cara untuk mengintip strategi lawan. Saya kira itu bagian dari mengintip strategi lawan seperti apa yang akan menjadi pendamping di 2024, khususnya pendamping Ganjar dan Prabowo. Karena posisi pendamping cukup strategis ya di Pilpres 2024. Kalau sudah kelihatan pendamping Ganjar dan Prabowo, sepertinya Nasdem berhitung betul kira-kira siapa cawapres yang dipilih untuk bisa bersaing dan bertanding dengan dua kandidat, kata Adi Prayitno saat dihubungi pada Kamis 11 Mei. Nah, jadi sangat penting sekali ya di sini dalam memilih cawapres potensial pendamping dari capres-capres yang saat ini sudah dideklarasikan. Ya seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Itu sangat penting. Bahkan cawapres di sini sangat menentukan keterpilihan dari sosok capres yang sudah dideklarasikan pada tahun 2024. Jadi sangat penting sekali. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira bagaimana ya? Bingung dah sama kelakuan mereka, sudah tahu politik identitas tapi masih dijagokan. Tunggu langkah mereka, GP dan PS lah. Apa hubungannya sama nasi adem? Loh, katanya soal cawapres diserahkan ke Anies, Pak Surya Paloh yang tentukan. Terus apa peranan Demokrat PKS Sejahtera? Mana nih Andi Arief? Ini mah main kadal-kadalan nih, bilangnya diserahkan ke Anies. Cian deh Lunis, ini belum apa-apa Lunis. Dia nyari cawapres yang punya banyak duit supaya anggaran buat kampanye terbantu. Dan kantong dia sendiri sebagai kingmaker nggak jebol. Kadrun kalau nggak didanai mana laku. Yang malu Paloh. Aslinya kan bewok lagi dilanda kegalauan yang hebat. Halu. Brewo udah ketularan mana? Ya seperti itulah. Kalau dari komentar-komentar di sini sih, memang Ketua Umum Nasdem lagi sangat galau ya. Apalagi dengan di berbagai lembaga survei tingkat elektabilitas Anies tidak semakin naik, malah semakin merosot. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan, belum ada efek ekor jas elektoral kepada partainya dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ia berharap efeknya akan terasa seiring Anies mendapatkan empati dari masyarakat. Saya lihat ini belum sepenuhnya ya. Dia akan bergerak terus. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati dan tempat di masyarakat, ujar Surya di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis 11 Mei 2023. Menurutnya, bila banyak masyarakat yang mendukung Anies Baswedan, maka Nasdem juga akan mendapatkan keuntungan elektoral. Ya, automatically itu akan sejalan dengan sekarang. Semakin banyak yang barangkali dengan calon presiden yang didukung oleh Nasdem, suka atau tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi, jelas Surya. Nasdem juga berharap bila ada dampak negatif dari mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Nasdem siap dengan segala konsekuensinya. Tetapi Nasdem juga optimis untuk menyongsong pileg tidak hanya bergantung dari efek Anies Baswedan. Iya kan? Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati. Ya, Nasdem juga harus siap-siap dengan konsekuensi itu. Tapi insya Allah, kenapa barangkali kita masih optimis besar ini? Tidak hanya bergantung pada faktor capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada kerja pencapresan itu tidak kalah pentingnya, dan kita lakukan itu secara bersamaan, ujar Surya Paloh. Diketahui bakal presiden
Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan menemui tokoh bakal calon wakil presiden cawapres pendampingnya. Rencananya, tim 8 akan membahas rencana pertemuan ta'aruf Anies dengan bakal calon pendampingnya. Ya, 5 nama kami akan rapat minggu depan untuk mematangkan itu. Tetapi ini sudah komunikasi dengan para kandidat. Minggu depan tim 8 akan rapat intensif beberapa hari, ujar Ketua DPP Nasdem Willy Aditya di kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis 11 Mei 2023. Willy juga mengatakan Anies akan ikut dalam pertemuan tersebut dengan 5 bakal cawapres. Ia memastikan 5 nama calon wakil presiden itu akan ditemuinya. Ya, Pak Anies mau ikut katanya, ucap dia. Namun, Willy belum mau menyebut siapa saja 5 bakal cawapres yang telah digodok Nasdem. Ia juga tidak menyebut siapa yang akan ditemuinya pertama kali. Nanti kita bocor-bocorin dikit, ujar Willy. Bahkan diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyodorkan nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh. Kata dia, saat ini semua nama yang masuk akan menjadi pertimbangan untuk mencari yang terbaik. Semua dipertimbangkan demi yang terbaik, kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Kamis 11 Mei. Surya menambahkan, Nasdem ketika pencapresan Anies Baswedan memiliki keyakinan yang kuat. Dia mampu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian halnya mencari pendamping Anies Baswedan. Ketika ada yang lebih baik dari yang ditawarkan Luhut, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi pertimbangan. Kita mencapreskan Bung Anies karena kita yakin itu sejalan untuk kepentingan nasional yang terbaik bagi bangsa ini. Kan itu keyakinan kita. Demikian kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah isu yang beredar bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Luhut Binsar Panjaitan sempat mengusulkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon wakil presiden cawapres untuk Anies Baswedan. Menurutnya, Luhut sama sekali tidak menyampaikan kandidat cawapres dalam pertemuan di Wisma Nusantara Menteng, Jakarta pada Jumat 5 Mei 2023. Kalau mau jujur, nggak ada. Pak Luhut bercanda. Kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Kena candaan Pak Luhut, ucap Surya di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta pada Kamis 11 Mei 2023. Ia justru mengaku senang bertemu dengan Luhut pekan lalu. Bagi Surya Paloh, Luhut menunjukkan semangat kebersamaan meski dalam pilihan politik yang berbeda. Bagus sekali ada canda, tidak terlalu serius, cepat emosi, cepat marah, atau cepat mengecilkan seseorang kawan. Jangan itu, tutur dia. Surya menyatakan, sampai mau ini partai Politio Parpol koalisi pemerintahan belum ada yang memberikan tawaran atau usulan kandidat pendamping Anies Baswedan untuk menghadapi pemilihan presiden Pilpres 2024. Belum ada tawarannya. Sebagaimana saya mau jawab, kalau nanti ada kita duduk lagi, kata dia. Terakhir, Surya mengaku belum memiliki rencana untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.
Ia malah memberikan sinyal menunggu panggilan dari Jokowi. Jangan tanya saya, tanya kepada Pak Jokowi, kelakar Surya. Diketahui saat ini baru 2 calon presiden capres yang mendapatkan tiket untuk menjajaki Pilpres 2024. Pertama, Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kedua, Ganjar Pranowo yang dideklarasikan oleh PDIP. Sementara itu, kandidat capres potensial lainnya yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto nampak masih menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar. Ketum Nasdem Surya Paloh menengok Wakil Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ketika ditanyai sosok cawapres Anies Baswedan. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa hal ini merupakan cara untuk mengintip strategi lawan. Saya kira itu bagian dari mengintip strategi lawan seperti apa yang akan menjadi pendamping di 2024 ya, khususnya pendamping Ganjar dan Prabowo. Karena posisi pendamping cukup strategis ya di Pilpres 2024. Kalau sudah melihatan pendamping Ganjar dan Prabowo, sepertinya Nasdem berhitung betul kira-kira siapa cawapres yang dipilih untuk bisa bersaing dan bertanding dengan 2 kandidatnya itu, kata Adi Prayitno saat dihubungi pada Kamis 11 Mei 2023. Jadi, ini bagi saya adalah bagian dari mengintip strategi politik Prabowo, mengintip strategi politik Ganjar, soal siapa cawapres yang akan dipilih, tambahnya. Adi juga menilai Surya Paloh ingin mengetahui sosok wakil Ganjar dan Prabowo Subianto agar bisa menyiapkan pendamping Anies agar memaksimalkan potensi pemenangan di Pilpres 2024. Apakah cawapres Ganjar dan Prabowo adalah nama-nama yang relatif kuat di bidang tertentu, tapi lemah di bidang lainnya, sehingga Nasdem bisa menerapkan satu strategi mencari pendamping Anies yang relatif bersaing, katanya. Sebelumnya, Partai Nasdem belum mengumumkan sosok calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya masih mencari sosok yang terbaik bagi Anies. Akan ada, kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa penyebabnya? Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat pencapresan. 2 capres-cawapres katakanlah di luar daripada Nasdem, partai pengusung lainnya, ucap Paloh kepada wartawan di BBP Partai Nasdem Jakarta Pusat pada Kamis 11 Mei. Paloh mengatakan pihaknya memanfaatkan momentum untuk melihat pendamping Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk menentukan cawapres dari Anies Baswedan. Hal itu disebut Paloh sebagai kesempatan bagi Anies Baswedan. Kan ada kesempatan bagi Nasdem untuk melihat-lihat dulu. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Dia Anies bisa lihat itu kan, ada kesempatan. Kenapa dia tidak memanfaatkan? Ucapnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan partainya belum menerima tawaran sosok calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Paloh sekaligus menegaskan pertemuannya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tempo hari sama sekali tidak menyinggung soal tawaran cawapres dari koalisi pemerintahan itu. Belum ada tawaran, bagaimana saya mau jawab? Kalau nanti
Ada kita duduk lagi, kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis 11 Mei. Meski begitu, Paloh menyebut partainya tetap membuka peluang nama-nama cawapres yang akan menjadi bahan pertimbangan sebelum dipinang oleh Anies Baswedan. Nasdem menurutnya juga tetap membuka pintu bagi partai lain untuk sama-sama berdiskusi, ucap Surya Paloh.